Balkis bukanlah sebangsa manusia, melainkan Ibu Ratu Balkis adalah dari bangsa jin, bernama Raihanah binti Sakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah asal-usul Ratu Balkis. Ratu Balkis adalah pemimpin perempuan di negeri Saba. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Balkis bisa menjadi seorang pemimpin di negeri Saba dengan usaha dan rintangan. Lalu siapa sejatinya perempuan hebat di era Nabi Sulaiman alaihi salam ini? Balkis merupakan seorang putri dari raja yang bernama Syarahil, pemimpin negeri Yaman, keturunan Ya'rib bin Qahtan yang merupakan nenek moyang penduduk Arab. Dalam tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara, sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Ibu Balkis bukanlah sebangsa manusia, melainkan Ibu Ratu Balkis adalah dari bangsa jin, bernama Raihanah binti Sakan. Konon karena keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan bangsa jin. Balkis adalah anak tunggal sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Hanya saja tidak mudah bagi seorang wanita menjadi pemimpin. Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil atau dikenal sebagai Tafsir Al-Baghawi menceritakan Balkis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespon usaha dari Ratu Balkis, kaum Yaman semuanya tidak sependapat. Ada yang mengakui kepemimpinan Balkis, ada pula yang menolak. Dua respon yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu dipimpin oleh Ratu Balkis dan bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Wilayah kepemimpinan Balkis di Yaman inilah yang disebut dengan negeri Saba. Di bawah kepemimpinan perempuan Saba justru menjadi negeri yang damai dan sejahtera. Sementara suatu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk sebab rajanya zalim kepada rakyatnya. Balkis adalah pemimpin yang demokratis. Al-Quran merekam sikap demokratis Ratu Balkis tersebut pada saat membahas surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam yang ditujukan kepadanya. Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 29 sampai 33 yang artinya, dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balkis pun berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka pun menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan." Quran surah An-Naml ayat 29 sampai 33. Sikap Ratu Balkis dalam Al-Quran menarasikan bahwa pada saat menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid, sang ratu merasa perlu membahas ajakan tersebut dengan para petinggi kerajaan. Fadl Hasan Abbas menceritakan dalam Qasasul Quran bahwa kekhasan jiwa kepemimpinan Balkis
terdapat pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya, termasuk saat menentukan langkah untuk merespon surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ratu Balqis selalu meminta pertimbangan rakyatnya sebelum mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Ratu Balqis merupakan ratu yang tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang, maka tak heran kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup dengan damai dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Balqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Sabak memiliki perangkat militer yang sangat kuat, tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Hal ini sebagaimana yang tertera pada surat An-Naml ayat 34. Sementara itu, siasat diplomatis Ratu Balqis dinarasikan dalam Quran surah An-Naml ayat 34-35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة بما يرجع المرسلون. Dia, Balqis pun berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan-utusan itu. Quran surah An-Naml ayat 34-35. Ratu Balqis lantas memanfaatkan kekuatan militernya untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara anarkistik. Tergambar jelas dengan siasat politik diplomatis Balqis yang tergambar dalam Quran surah An-Naml ayat 34-35. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan ayat 34 di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan Ratu Balqis untuk tidak mengambil jalan perang. Ia mengatakan kepada menteri-menterinya bahwa menyulut api peperangan untuk menyerang negeri lain adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang tidak boleh dilestarikan. Tindakan itu hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, menginjak kehormatan dan kekuatan pimpinannya. Tindakan perlawanan yang anarkistik demikian ini kemudian justru membuat peradaban terdahulu terhina dan porak-poranda. Ratu Balqis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk para pendahulunya itu. Ia lebih memilih langkah diplomasi dengan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Ia berharap dapat memberi kesan baik sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif. Bagi Balqis, memberikan hadiah bisa membahagiakan hati penerima, menyatakan rasa kasih, dan kadang dapat menghindarkan dari peperangan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat Nabi Sulaiman alaihissalam bingung akan tindakan Ratu Balqis, yang kemudian mengundang Ratu Balqis untuk datang ke istana Nabi Sulaiman dengan iming-iming bahwa Nabi Sulaiman mempunyai singgasana dan kerajaan yang lebih besar dan lebih indah dari kerajaan Ratu Balqis. Demikianlah kisah asal-usul Ratu Balqis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.